Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Manda Dev Channel. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat mengupload konten terkait dengan pengembangan game saya sendiri. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan bagaimana progres dari pengembangan game saya tersebut. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, ayo kita lanjutkan develop dari Blood Label. Buat teman-teman yang belum tahu, aku juga sedang mengembangkan gameku sendiri gitu ya, namanya itu Blood Label. Nah, dimana di channel ini aku udah sedikit spill gitu ya progres dari pengembangan game tersebut gitu ya, mulai dari menambahkan main menu yang lebih dinamis gitu ya terlihatnya, dan juga mekanik untuk eksplorasi seperti jalan, lari, dan juga naik turun tempat yang tinggi gitu teman-teman. Nah, cuman untuk eksplorasi ini aku sedikit terganggu dengan detail kecil, seperti kayak kalau misalkan kita lagi diam gitu ya di tempat yang tidak tidak rata gitu ya, seperti bidang miring kayak tangga, atau mungkin ketika kita berdiri di tumpukan zombie seperti itu. Nah, kita bisa lihat bahwa karakter kita yang mengapung begitu aja gitu ya ketika diam. Ya dirasa kurang natural. Nah, jadi di video ini aku mau sedikit dokumentasi gitu ya bagaimana kita menambahkan procedural animation. Nah, procedural animation itu teman-teman, kalau misalkan teman-teman bayangkan gitu ya, membuat animasi biasa itu ya kita gampangnya itu ya membuat berbagai macam pose gitu ya, kayak misalkan untuk lari gitu ya, dalam 1 detik ada 12 pose gitu, dari tangannya naik sampai turun lalu digantikan dengan tangan yang lain seperti itu. Nah, kalau misalkan procedural animation, kita akan mencoba mempengaruhi pose tersebut atau merubah gerakan dari pose tersebut disesuaikan dengan situasi atau kondisi di sekitar kayak gitu. Misal ketika kita lari, oh ternyata di depan ada tembok. Nah, yang asalnya tangannya naik, kita ganti jadi tangannya itu ingin menyentuh tembok seperti itu biar tidak nabrak. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman analoginya. Nah, untuk implementasinya teman-teman, kita akan menggunakan teknik namanya itu IK gitu ya, atau inverse kinematic. Nah, teman-teman mungkin yang 3D modeling udah sering dengar gitu ya, atau udah sering pakai teknik ini gitu ya, dimana katakanlah gitu ya, kita ingin membuat tangan kita itu memegang sebuah objek seperti itu. Katakanlah ya si kotak ini gitu ya. Nah, kalau misalkan posisi kotaknya di sini dan kita ingin meletakkan tangan kita ke kotak tersebut, targetnya kotak ini dan ujung objeknya adalah tangan kita. Kita pegangnya seperti ini. Tapi kalau misalkan kotaknya berpindah, dipegangnya jadi seperti ini gitu. Jadi berbeda gitu posenya kan. Nah, kurang lebih kita akan menggunakan cara yang sama untuk kaki seperti itu, di mana si target objeknya ini katakanlah adalah tempat di mana kaki kita itu harus berpijak seperti itu. Ya agak belepotan ya ngomongnya, tapi kita lanjut aja. Nah, gimana caranya? Jadi teman-teman, nah aku membuat sebuah komponen namanya itu foot IK. Nah, di sini adalah komponen yang nanti akan mengatur pergerakan dari kaki berdasarkan tempat berpijak yang possible untuk dipijak oleh si kaki tersebut seperti itu. Nah, kurang lebih fungsi-fungsinya seperti ini. Nah, dimana pada dasarnya dalam setiap frame kita itu perlu menghitung posisi kaki saat grounding seperti itu. Nah, untuk kalkulasinya sendiri, nah di sini adalah sebuah fungsi gitu ya, move IK, di mana di ini itu akan menggerakkan si kaki berdasarkan target posisi yang sudah ditentukan. Nah, lalu kita akan set si groundingnya di sini biar ketika grounding itu biar lebih smooth seperti itu. Lalu di sini itu kurang lebih untuk utamanya itu bagaimana kita bisa mendapatkan posisi tersebut ini teman-teman. Nah, di sini ada solve fit. Jadi solve fit di sini kita akan merekes atau menembakkan laser gitu ya ke tanah dan mengkalkulasi kalau misalkan si lasernya itu kena tanah. Nah, bagian yang kena sama lasernya tersebut, nah itu adalah menjadi tempat di mana kaki kita akan berpijak. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Nah, kalau mau lihat hasilnya seperti apa,
Oke, jadi teman-teman, ini di 3D model yang sudah kita tambahkan foot IK-nya ya teman-teman. Nah, jadi aku ingin jelaskan sedikit. Nah, di sini ada weight. Nah, si weight itu adalah seberapa besar pengaruh si foot IK ini terhadap animasi aslinya seperti itu. Dan di sini ada setting-settingnya seperti max stepnya, terus radius dari si kakinya itu selebar apa, terus lalu ground layernya gimana. Nah, jadi karena kita menggunakan raycase ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin lihat lebih detail, kurang lebih kita akan fokuskan kepada kakinya. Nah, jadi raycase-nya itu seperti ini teman-teman. Jadi kita menembakkan laser dari kaki gitu ya, dan ada dua bola merah dan juga hijau, ini menandakan kaki kanan dan kiri, dan menandakan letak dari si raycase tersebut gitu, ada di posisi mana seperti itu, sehingga nanti si kaki itu akan berhenti sesuai dengan apa target yang kena raycase seperti itu. Nah, di sini ground layer teman-teman aku set default di sini karena untuk tanah atau misalkan tempat yang bisa dipijaki oleh player itu dia berada di layer default seperti ini, sehingga atau nanti teman-teman juga bisa pisahkan lagi kalau misalkan teman-teman ingin membuat layer baru, misalkan layer ground seperti itu, ada foreground dan lain-lain seperti itu bisa juga begitu teman-teman. Kan set seperti itu. Nah, kita lihat di sini ada speednya. Jadi untuk pergantian kakinya, hips posisi mulai dari paha dan juga dari betis, dan juga untuk rotasi kaki dan posisi kakinya itu seperti apa, seperti itu. Dan kita ya atur bagaimana weight dari setiap posisi tersebut atau pengaruh terhadap animasi asli dari setiap posisi kaki dan juga paha tersebut. Nah, sebenarnya nggak cuman ketika posisi diam aja gitu ya, si IK ini dia berfungsi juga ketika kita sedang berada di A mode gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat kan di bloopers atau di outro gitu ya dari videoku sebelumnya, kelihatan banget ya ketika kita lagi nge-aim gitu ya ke kanan ke kiri, ya animasinya kayak cuman muter-muter biasa. Nah, tapi setelah kita tambahkan IK gitu ya, mau lihat hasilnya seperti apa, kurang lebih seperti ini.
Jadi itu aja mungkin yang bisa aku share ya untuk video kali ini. Tapi sebelum kita tutup, aku mau nanya ya teman-teman, apa kalau misalkan game-game kayak gini sebenarnya apa yang teman-teman harapkan ada gitu ya? Kayak misalkan entah kontennya kah atau mungkin monster yang seperti apa atau cerita yang bagaimana? Nah, tulis pendapatnya teman-teman di kolom komentar ya. Ya, siapa tahu mungkin di finalnya apa yang teman-teman harapkan memang ada gitu katanya ya di game ini. Seperti itu teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan dari video kali ini ada apa? Ada yang bisa dipetik gitu ya, ada manfaat yang bisa diambil. Jadi mungkin cukup segitu saja. Kalau misalkan teman-teman suka, aku juga bakal tambah lagi ya video-video devlog seperti ini. Jadi yuk